Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 bab 2, buku Jendela Dunia. Kita akan belajar teks fiksi dan non-fiksi, ada di halaman 38 sampai dengan 40. Baik, ibu langsung membahas. Materi bahas bahasa anak-anak, teks fiksi dan non-fiksi. Fiksi anak-anak, pengertiannya teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi dapat termuat pada buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, puisi. Kita cermati di sebelah kanan ini ada buku cerita anak. Ini judulnya adalah Kisah Daun Mangga anak-anak. Dari sampul buku ini kita bisa melihat atau bisa memprediksi bahwa isi buku ini adalah teks fiksi atau cerita hasil imajinasi dari pengarang buku anak-anak, karena di sini ada kisah. Selain itu, dari gambar ilustrasinya kita cermati, ini berupa animasi anak-anak yang menceritakan tentang daun mangga. Selain itu, di sampul buku di sini ada juga pengarangnya anak-anak. Dari pengarang ini kita juga bisa memprediksi atau mengira-ngira bahwa ini bukunya ini cerita fiksi atau non-fiksi. Dari judulnya, dari gambar ilustrasinya, dari pengarangnya, ini sudah terlihat bahwa buku cerita anak Kisah Daun Mangga ini adalah buku yang berisi teks fiksi. Non-fiksi anak-anak, pengertiannya teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk menginformasikan pembaca. Jenis-jenis teks non-fiksi, ini Bu tambahin non. Teks non-fiksi dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedia, dan kamus. Kita cermati buku di sebelah kanan, judulnya dari sampulnya ini anak-anak. Sudah terlihat judulnya adalah Budidaya Mangga Unggul. Dari judulnya sudah bisa kita bayangkan bahwa ini adalah teks non-fiksi isinya anak-anak buku ini. Selanjutnya dari gambar ilustrasinya, ini berupa foto gambar mangga anak-anak. Ini juga menunjukkan bahwa ini isinya teks non-fiksi. Selain itu juga ada pengarangnya di sini anak-anak. Pengarang dari buku ini nanti terlihat misalkan saja dari pengarang Departemen Pertanian seperti itu. Sekarang perhatikan teks 1 kelinci kecil dan burung pipit dan teks 2 serba-serbi kelinci. Keduanya memiliki persamaan, yakni menyebutkan kelinci pada isi teksnya. Akan tetapi, dapatkah kalian menemukan perbedaan dari teks tersebut? Diskusikan dengan teman sebangku dan salin jawaban kalian di buku dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Ini tabel untuk membandingkan isi teks. Unsur-unsurnya ada 7, ada jumlah tokoh, ada sudut pandang tokoh, ada alur cerita, ada tujuan, ada penulisan kalimat, ada amanat, ada target pembaca anak-anak. Kita bandingkan antara teks yang ke-1 kelinci kecil dan burung pipit dan teks yang kedua serba-serbi kelinci. Baik, sebelum membahas lebih lanjut, ini ibu memberi tambahan materi tentang sudut pandang tokoh anak-anak. Sudut pandang tokoh adalah posisi pengarang dalam melukiskan ceritanya. Secara umum terdapat 2 jenis sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang pertama, penulis menempatkan dirinya sebagai tokoh utama. Ciri-ciri dan karakteristik sudut pandang orang pertama yaitu: yang ke-1, narator merupakan tokoh yang turut terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua, menggunakan kata ganti berupa aku atau saya. Yang ketiga, mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, didengar, dilihat, dirasakan, dan dilakukan tokoh aku terhadap tokoh lain. Dan yang keempat, pembaca hanya bisa merasakan apa yang dirasakan tokoh aku tersebut. Selanjutnya, pada sudut pandang orang ketiga, penulis menggunakan dia sebagai narator dari kisahnya. Ciri-ciri sudut pandang orang ketiga yaitu:
Yang ke-1, narator merupakan orang di luar cerita yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tokoh maupun kisah tersebut. Yang kedua, menggunakan kata ganti berupa dia, ia, dan mereka. Dan yang ketiga, nama tokoh, terutama tokoh utama, sering disebut dan dijadikan kata ganti orang. Baik, sekarang Ibu bahas cara mengisi tabelnya anak-anak. Ini Ibu memberi contoh. Ini jumlah tokoh untuk teks 1, kelinci kecil dan burung pipit. Jumlah tokohnya ada 2, yaitu kelinci kecil dan burung pipit. Untuk serba-serbi kelinci, tokohnya ada 1, yaitu kelinci. Yang kedua, sudut pandang tokoh. Untuk teks 1 orang ketiga, teks 2 juga orang ketiga. Unsur yang ketiga, alur cerita. Alurnya maju anak-anak. Untuk teks 1 diceritakan dari sebelumnya, selanjutnya waktu sebelumnya, selanjutnya berjalan maju ke waktu sekarang. Seperti itu namanya alur maju. Sedangkan untuk teks 2 tidak ada jalan ceritanya atau netral anak-anak, tidak ada alur ceritanya karena semuanya menceritakan tentang kelinci. Unsur yang keempat, tujuan. Untuk teks 1 tujuannya untuk menghibur pembaca, sedangkan tujuan teks yang kedua memberi informasi kepada pembaca. Unsur yang kelima, penulisan kalimat. Pada teks 1 ini ada kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung anak-anak. Pada kalimat langsungnya ada percakapan langsung antara kelinci kecil dan burung pipit. Sedangkan untuk teks 2 kalimatnya semuanya tidak langsung. Ini penulis cerita langsung ini menulis tentang kelinci, jadi tidak ada percakapan langsung, tidak ada. Unsur yang keenam, amanat. Untuk teks 1 kita harus hidup jujur dan patuh pada aturan, sedangkan untuk teks 2 tidak ada amanat anak-anak. Dengan membaca teks tersebut kita bisa menambah pengetahuan kita, jadi di situ hanya untuk menambah pengetahuan kita anak-anak, tidak ada amanat atau pesan moral yang kita ambil dari serba-serbi kelinci. Selanjutnya untuk target pembaca teks 1 anak-anak, sedangkan untuk teks 2 bisa untuk semua umur anak-anak, baik anak-anak maupun remaja ataupun orang dewasa. Berbicara, berdiskusi, mempresentasikan. Apakah kalian sudah paham? Sekarang cobalah berlatih mandiri dengan mencari sebuah teks non-fiksi singkat dari sumber-sumber lain seperti buku, majalah, atau artikel di internet. Tulislah kerangka dari internet tersebut dalam buku tulis kalian. Setelah membaca penjelasan tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ke pertanyaan ke-1 anak-anak, termasuk dalam jenis apakah teks kelinci kecil dan burung pipit? Jenis teks fiksi, karena teks tersebut berupa cerita yang isinya hasil imajinasi dari pengarangnya. Pertanyaan kedua, termasuk dalam jenis apakah teks serba-serbi kelinci? Jenis teks non-fiksi, karena isinya berupa informasi tentang suatu hal, yaitu kelinci. Yang ketiga, jika teks tersebut dimuat dalam buku, termasuk ke dalam jenis buku apakah kedua teks tersebut? Teks kelinci kecil dan burung pipit dimuat dalam jenis buku cerita anak, karena ini fiksi anak-anak. Sedangkan teks serba-serbi kelinci, karena ini non-fiksi, ini bisa dimuat dalam buku pelajaran IPA atau ensiklopedia. Ke pertanyaan keempat, dapatkah kalian membedakan jenis buku dari sampulnya? Dengan apakah kalian membedakannya? Dapat. Dari sampulnya kita bisa membedakan jenis bukunya karena di sampul buku terdapat judul buku, gambar ilustrasi, dan pengarang buku yang bisa menjadi petunjuk isi buku tersebut fiksi atau non-fiksi. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ke pertanyaan kelima, dapatkah kalian membedakan dari isi tulisannya? Dengan apakah kalian membedakannya? Dapat. Dari isi tulisannya yaitu tokoh-tokohnya, jenis kalimatnya, isi percakapannya. Jenis kalimatnya itu kalimat langsung atau tidak langsung anak-anak. Isi percakapannya,
adanya alur cerita atau tidak. Kalau ada alurnya berarti itu fiksi, kalau tidak ada berarti non fiksi. Tadi ada isi percakapannya anak-anak. Isi percakapannya itu nanti ada jalan ceritanya atau tidak, itu bisa dari isi percakapan. Serta ada amanat atau tidak. Ini kalau ada amanat itu berarti fiksi, kalau tidak ada amanat itu berarti non fiksi. Ini bisa menjadi petunjuk isi buku tersebut fiksi atau non fiksi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.